Tepat hari ini merupakan ibadah puasa terakhir di bulan suci. Layaknya sambut kemenangan di penghujung Ramadan, tiap daerah memiliki tradisi masing-masing yang terbilang unik sebagai bentuk perayaan. Perbedaannya pun cukup mencolok antara daerah satu dengan daerah lainnya. Namun nilai filosofi dan makna mendalam tak lekang, tetap terkandung di dalam berbagai tradisi malam takbiran. Lantas, apa saja tradisi yang hingga kini masih rutin dilakukan masyarakat Indonesia di berbagai daerah menjelang Lebaran? Kita simak ulasannya berikut ini. Masyarakat di Bengkulu, khususnya suku Serawai, rupanya memiliki kebiasaan yang cukup unik menjelang Lebaran tepat pada malam ke-27 Ramadan hingga malam takbiran. Adalah tradisi ronjok sayak atau yang kerap disebut bakar gunung api. Konon, tradisi ini telah dilakukan oleh warga Bengkulu secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Dalam pelaksanaannya, tradisi yang biasanya dihelat di halaman rumah tersebut menggunakan media batok kelapa yang dibuat menggunung dengan cara disusun seperti tusuk sate. Sampai pada ketinggian yang dirasa cukup menjulang, batok-batok kelapa tersebut kemudian dibakar. Alhasil, dapat dibayangkan betapa indah dan eksotisnya suasana di Bengkulu nanti malam berkat api-api yang menyala di setiap halaman rumah. Masyarakat suku Serawai menganggap ritual ronjok sayak dipercaya sebagai simbol ucapan syukur kepada Tuhan, serta kiriman doa untuk arwah keluarga yang telah lebih dulu menghadap Sang Pencipta. Berikutnya adalah tradisi malam takbiran membuat nasi jaha. Biasa dilakukan oleh masyarakat daerah Motoboy Besar, Provinsi Sulawesi Utara, atau yang biasa disebut Bina Rundak. Keunikan malam takbiran ini terletak pada nasi jaha yang dibuat dari bahan dasar beras ketan, jahe, dan santan, lalu dimasukkan ke dalam sebatang bambu, kemudian dibakar. Tradisi Bina Rundak ternyata tak hanya dilakukan saat malam takbiran saja. Tradisi ini juga dirayakan oleh warga perantau saat memasuki hari ketiga Lebaran. Dalam tradisi yang digelar 2 hari setelah Lebaran ini, warga akan membakar nasi jaha di sepanjang jalan depan rumah mereka atau di lapangan terbuka secara massal. Kegiatan ini digelar sebagai ajang reuni para perantau dengan sahabat lama setelah sekian lama berpisah. Selain Sulawesi, tradisi ini biasanya juga dibuat warga yang mudik dari Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Tradisi unik malam takbiran selanjutnya datang dari Gorontalo yang bernama Tumbilo Tohe. Saat malam menjelang, masyarakat Gorontalo akan melihat keindahan yang luar biasa berupa hamparan cahaya kuning di setiap jalanan atau di sekitar kawasan perumahan. Tumbilo Tohe sendiri berasal dari bahasa Gorontalo yang berasal dari 2 suku kata, yaitu tumbilo yang berarti memasang dan tohe yang diartikan sebagai lampu. Tohe dikenal pula sebagai tohe tutu, merupakan lampu tradisional khas Gorontalo. Perayaan ini rupanya sudah menjadi tradisi sejak abad ke-15. Pada zaman dahulu, Tumbilo Tohe dimaksudkan sebagai penerang jalan supaya masyarakat setempat yang ingin membayar zakat fitrah mudah berjalan ke masjid di malam hari. Menyalakan lampu pada perayaan Tumbilo Tohe juga merupakan simbol bahwa setiap umat Islam menyambut Idul Fitri dengan jiwa dan hati yang bersih serta terang benderang. Tak hanya Gorontalo, Pontianak pun memiliki tradisi malam takbiran yang tak kalah unik. Adalah tradisi menyulut meriam karbit. Dentuman meriam karbit akan saling bersahutan memecahkan suasana riuh menggelegar di setiap malam takbiran sebagai pertanda masuknya bulan Syawal. Suara menggelegar yang keluar dari moncong meriam berbahan kayu ini biasanya membuat malam takbiran semakin meriah. Terlebih, masyarakat di Pontianak akan saling berkumpul dengan gembira memecahkan suasana di sepanjang Sungai Kapuas.
Tradisi tahunan ini sudah menjadi agenda rutin yang digelar tiap menyambut Lebaran. Maknanya adalah agar tak ada lagi roh jahat yang mengganggu masyarakat saat hari kemenangan tiba. Sayangnya nanti malam, tradisi meriam karbit yang biasanya diselenggarakan di sepanjang Sungai Kapuas ini ditiadakan oleh pemerintah Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Ini semua dilakukan demi mencegah dan menghindari kerumunan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang tengah mewabah di Indonesia. Masyarakat Aceh pun tak ketinggalan memiliki tradisi unik jelang Lebaran di setiap tahunnya. Adalah membagikan atau menghantarkan daging pada orang-orang yang kurang mampu atau biasa disebut meugang. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tetap dilaksanakan hingga kini. Biasanya selain membagikan daging, masyarakat akan makan daging sapi atau kerbau bersama yang telah diolah dengan beraneka ragam masakan. Untuk mengikuti tradisi meugang, warga Aceh bahkan terkesan tak peduli dengan harga daging yang melambung tinggi jelang Lebaran. Tujuannya adalah tradisi ini sengaja digelar untuk menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat Aceh. Tradisi ini pun tak hanya digelar saat menyambut Idul Fitri saja, melainkan juga saat menjelang Ramadan dan Idul Adha. Sebagai bentuk menyambut hari kemenangan, berbagai tradisi menjelang Idul Fitri tak hanya terjadi di Indonesia saja. Beberapa negara lainnya juga diketahui memiliki tradisi yang tak kalah unik untuk merayakan. Lantas, di negara mana sajakah dan seperti apa keunikannya? Berikut rangkumannya. Jika di Indonesia ada kebiasaan melukis tangan menggunakan henna bagi perempuan jelang pernikahan, lain halnya dengan para perempuan di India yang memiliki kebiasaan canrat menjelang. Adalah menghias tangan dan kaki dengan henna atau mehendi dengan pola-pola menarik khas tato temporary ala India. Tak sampai di situ, warga India beragama Muslim juga memiliki makanan khas pada hari raya Lebaran. Bila di Indonesia pada umumnya tersaji ketupat, opor, sayur pepaya, lain halnya dengan Muslim India yang akan mensajikan halim, nihari, serta berbagai jenis kebab dan sevian alias puding vermicelli. Tradisi menghias tangan dan kaki menggunakan henna jelang Lebaran tak hanya dilakukan warga Muslim di India. Pasalnya untuk menandai hari kemenangan, sekitar 95 hingga 98% warga Pakistan yang memeluk Islam, khususnya kaum Hawa, akan melakukan hal yang sama, yakni menghiasi tangan mereka dengan bahan berwarna yang terbuat dari tumbuhan atau henna. Tak hanya itu saja, pada saat malam kemenangan, masyarakat Pakistan juga akan menyiapkan pakaian berwarna-warni untuk dikenakan di hari raya Idul Fitri. Tradisi unik malam takbiran penutup datang dari Yaman. Tak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia, masyarakat Yaman juga memiliki kebiasaan membeli baju baru untuk Lebaran. Bedanya, penduduk Muslim Yaman akan sibuk membeli pakaian hari raya saat malam takbiran. Maka tak ayal pada malam itu Yaman menjadi sangat padat dan macet. Uniknya, penduduk Muslim Yaman saat hari raya tiba akan mengenakan pakaian yang baru dibeli dengan tetap menggunakan label harga di pakaian tersebut. Ya pemirsa, itulah sederet tradisi malam takbiran unik di berbagai daerah di Indonesia dan dunia. Meski virus corona tengah mewabah dan membuat berbagai tradisi terpaksa ditiadakan, semoga makna takbiran dalam menyambut hari kemenangan tetap ada. Allahu Akbar, walillah ilham.